Semangat guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Yohanes Polusane, calon guru penggerak angkatan 11 yang mengabdi di SMP Negeri 1 Atap Manumuti, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh demi kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka anak tersebut dianggap pembelajarannya sudah selesai. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya juga tidak memperhatikan murid benar-benar paham materi ajar atau tidak, sebab fokus saya hanya pada ketercapaian materi. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar murid dapat memahami materi sepenuhnya. Sehingga saya pun merasa gagal dan mengeluh saat banyak murid yang tidak tuntas pembelajarannya setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih jauh dari maksud dan tujuan pendidikan sesungguhnya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat Anda terapkan agar kelas dapat mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan di kelas atau di sekolah, antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif
dengan tetap berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Saya akan berusaha untuk memberikan teladan kepada murid, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengetahui karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan di mana saja berada. Sekian dan terima kasih.